Assalamualaikum, Heni saat ini ada di Sriwijaya Food Festival sesi 2. Kalau kemarin sempat di OP dan sukses. Nah hari ini pembukaan dari Sriwijaya Food Festival yang ada di pelataran parkir Yayasan IBA ya. Tuh lihat. Ini mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 27 ya. Jadi kamu buruan kesini karena makanannya banyak banget dan enak-enak ya. Yuk sampai ketemu di sini ya. Saat ini kita sudah bersama, wah ini nih yang oncaknya ya, yang bikin sukses acara Sriwijaya Food Festival pertama yang di OP, Mbak Siska. Selamat sore Mbak Siska. Mbak, ini yang kedua ya Mbak ya. Nah ceritain dong, ada berapa tenan, terus kenapa diadakan lagi yang kedua? Biasanya ada yang ketiga nih bakal ya. Oke Mbak Siska, kenapa ngadainnya yang kedua ini dan milih tempatnya di Yayasan IBA? Saya mengadain lagi yang kedua karena banyak request dari teman-teman tenan, teman-teman UMKM. Mereka mengusulkan kepada saya karena kemarin di OP mereka sukses, jadi mereka ingin Mbak Siska adain lagi dong. Lanjut lagi, iya. Saya tertarik di Yayasan IBA, letaknya yang pinggir jalan dan strategis, halaman parkirnya yang luas, dan jangkauan untuk anak-anak muda, universitas, sekolah, dari SD, SMP, sampai universitas maksudnya. Jadi saya bilang tempat ini strategis lah buat saya. Okay. Ini ada dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Mbak? Dari tanggal 18 sampai 27. Oke. Bukanya dari jam berapa Mbak sampai jam berapa? Dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Nah, ini ada berapa tenan Mbak yang ikut berpartisipasi? Hampir 60 tenan. Wow, banyak juga ya Mbak ya. Ini makanannya kekinian semua atau apa, ada yang tradisional atau gimana? Ada yang makanan asli Palembang, ada yang kekinian. Jadi dari makanan daerah dan makanan modern. Iya, oke. Nah, ini ada performan juga dong kalau yang selama 10 hari ini bakal ada penampilan apa aja? Ada penampilan lomba busana ibu dan anak, lomba karaoke, lomba tari, lomba puisi rencana ya. Iya.
khusus lomba stand up comedy. Oke, Mbak, targetnya berapa nih untuk satu hari? Targetnya berapa pengunjung untuk satu hari? Target saya sih kalau bisa 1.000 pengunjung. Amin, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Lebih di OPI kemarin kalau Iya. bisa, karena ini tengah kota. Ya, tengah kota ya. Kalau Opi aja udah bisa sukses, Iya. apalagi di tengah kota ya, Mbak. Oke, Mbak. Nah, kita langsung ngobrol sama Pak Sulaiman ya. Oh, pasti udah kenal semua ya. Oke, Pak. Nah, kalau Bapak lihat kan sekarang kayaknya UMKM sudah mulai menggeliat, Pak ya. Tidak terpuruk lagi. Nah, gimana nih, Pak? Kalau untuk saat ini Bapak lihat UMKM ini udah sampai ke maksudnya ke tingkat yang keberapa? Maksudnya udah berapa persen mereka sudah menunjukkan geliat mereka di Sumatera Selatan? Ya, jadi kalau kita berkaca mundur 2 tahun yang lalu, Iya, saat betul. pandemi, itu UMKM ini memang sangat terpuruk sekali. Iya. Tapi sekarang mereka sudah bangkit. Kalau kita lihat dari perkembangan yang ada saat ini dengan berbagai event-event yang dilakukan oleh para pemerintah, ibu juga yang melibatkan UMKM ini sepertinya sudah menduduki di 70 sampai 80%. Oh, 30. Sudah lumayan ya, Pak ya? Sudah Sangat lumayan. Banyak Ya. sekali di Palembang event-event sepertinya. Kita berharap tentunya ini tidak berhenti di sini, terus dilanjutkan dengan inovasi-inovasi sehingga ini akan mendorong para wisatawan bukan hanya di lingkungan Sumatera Selatan, tapi secara nasional bahkan luar akan berkunjung untuk menikmati kuliner-kuliner yang ada di Kota Palembang. Iya, oke. Nah, Pak, kalau menurut saran Bapak nih, pengennya nih kalau tenan-tenan seperti ini, apakah harus makanan khas Palembang atau gimana, Pak? Untuk tambah memperkenalkan Palembang sendiri. Ya, sebetulnya kita berkeinginan adanya kearifan lokal ya. Betul. Jadi itu yang harus kita prioritaskan dulu, kuliner yang menjadi khas Palembang. Mungkin ada pendamping kuliner daerah Sumatera Selatan, juga ada kuliner yang kekinian untuk kaum milenial. Tetapi jangan dihilangkan kuliner-kuliner khas ini, karena inilah yang akan menjadi ikon kepariwisataan yang ada di Kota Palembang. Oke. Harapannya Pak ke depan seperti apa Pak untuk UMKM? Ya, harapan kita ke depan mungkin banyaklah event-event yang melibatkan UMKM. Tentunya UMKM ini mungkin ada tingkatan-tingkatannya, mungkin ada yang menengah ke bawah, menengah ke atas, sehingga mereka ini terlibat di dalam kegiatan-kegiatan. Kita berharap juga kepada UMKM setiap event-event untuk diikuti, karena disinilah panggung mereka, tempat mereka untuk memasarkan dan untuk mempublishkan produk-produk mereka. Mungkin beda kalau mereka hanya melalui media sosial, tapi kalau ini secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan maupun secara nasional. Imbas ini sebetulnya informasi ini sudah sampai ke tingkat nasional. Banyak kami temukan para pengunjung-pengunjung di Kota Palembang, dan mereka bukan hanya menikmati destinasi wisata, tapi sasaran mereka bagaimana merasakan kuliner khas Palembang. Oke. Makasih Pak Sulaiman. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, ini salah satu tenan yang boleh dicoba, Korean street food Oni Recipe ya. Halo Cece. Oke, ini kayaknya menggoda selera ya. Aku mau liatin dulu nih, coba. Kalau kamu datang ke sini, kamu bisa. Oke, nah, Oni Recipe ini apa aja sih? Nih, kalau mau lihat. Tteokbokki sama ramen. Ya, ntar aku shoot ini. Kalau tteokbokki dia dari tepung beras. Oh, tepung beras ya. Tteokbokki ada ramen sama tteokbokki. Iya. Kalau yang best seller yang mana? Yang spesial, jadi spesial semua topping masuk. Oh, semua topping masuk ya. Wow. Oke, harganya lumayan ya, nggak terlalu mahal ya. Dari 15.000. Mulai dari 18.000 ya, Cece. Kalau di luaran ada di mana, Cece? Atau di sini atau online atau gimana? Di online ada Shopee, Ah. ada GoFood, GrabFood Oke. ada. Kalau kita ada juga standnya boothnya di depan Primastar. Di depan? Primastar. Oke, ya. Thank you, Cece.
Kita mau cari lagi nih tenan-tenan yang memang bakal bikin kamu segar ya. Nah, salah satunya ini nih Madonna Drink ya. Ini tahu banget ya. Minumannya enak banget. Halo. Oke. Untuk di siapa kemarin namanya? Madonna Drink. Madonna Drink namanya. Mbak Meta. Mbak Meta. Oke, Met. Hari ini Mbak Meta bawa apa? Nih, aku bawa minuman yang best seller. Buka dong, nggak kelihatan segernya. Ada taro, Oke, so wait. Oke, taruh ya. Terus, ada red velvet. oke. Nah, kalau di sini apa aja nih minumannya? Aku jual di sini cuma 5 macam, Mbak. Oh, 5 macam apa aja? Taro, red velvet, cappuccino, choco milo, sama brown sugar. Oke, harganya mulai dari berapa? Harganya mulai dari 12 ribuan aja. 12.000 Udah aja. Oke. Kamu bisa masuk ke tengah-tengah yang ada permainan-permainan ini ya kalau mau ketemu Madonna Drinknya. Oke, Mbak, makasih. Oke. Nah, saat ini kita sudah sampai di salah satu tenan yang bakal bikin kamu ngiler ya. Ada Mami Cake. Nah, kita langsung ngobrol sama ownernya yang cantik banget ya. Halo, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Dewi ya. Untuk di festival ini Mbak bawa apa sih nih Mami Cake? Kue, Mbak. Oke. Saya punya Wah, cake-nya boleh diangkat, Mbak. Best sellernya apa itu? duren. Lapis duren ini ya pasti ya, milik duren. Yang red velvet, ada yang Milo. Oke, kita bisa lihat di sini. Ada yang green tea. Wow, ini yang green tea. Oke, aduh enak banget ya. Nah, yang Yang ini ada klepat. klapetat ya. Oke, wah. Ini ada yang duren. Ada yang duren juga. ada yang duren, Ini ada yang yang duren, ori. bukan? Ya, Ini yang duren, ini yang ori. Oke, nah ini apa, Mbak? Kita punya puding aren. Puding aren. Iya, Mbak. Bang punya. Oke, untuk harganya sendiri berapaan sih nih, Mbak? Biasa. Harganya dari 7 ribuan sampai 27 ribu.